Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Ya, dari bacaan yang sudah kita baca bersama pada saat ini, kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, setiap kita yang hadir pada saat ini pasti pernah diperhadapkan pada situasi atau keadaan menunggu. Maka nasang batoh, makapa? Kira-kira bagaimana rasanya menunggu? Ya, membosankan. Bagaimana lagi? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, menunggu bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika yang kita tunggu itu tidak pasti, nang pasti neko-neko bang dadi syara kapar anak TCT, rakadadina, disenan dan lain sebagainya. Ada orang yang kemudian diperhadapkan pada situasi menunggu jawaban doa. Ada orang yang kemudian menunggu pertolongan. Ada orang yang kemudian menunggu sesuatu yang dijanjikan dan menunggu yang lain lagi. Banyak kemudian hal dalam hidup ini yang kemudian kita tunggu. Dan ketika kita menunggu, hati kita sering kali diuji. Apakah kita akan tetap setia menunggu ataukah kita mencari jalan lain yang gampang. Nah, bangsa Israel dalam bacaan kita pada saat ini juga mengalami hal yang sama. Juga berada pada situasi yang sama ketika mereka menunggu Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan. Namun karena ternyata Musa lama di atas gunung, sehingga bangsa Israel pada saat itu mulai gelisah. Bangsa Israel pada saat itu kehilangan kesabaran, lalu membuat keputusan yang salah. Apa keputusan yang salah yang kemudian dibuat oleh bangsa Israel dalam bacaan kita ketika mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya? Mari kita perhatikan bacaan kita di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Itu berisi tentang ketidaksetiaan Israel. Bangsa Israel merasa bahwa Musa ini terlalu lama di gunung. Musa ini mengundur-ngundur untuk turun dari gunung, sehingga bangsa Israel menyuruh Harun untuk membuat patung lembu emas untuk menjadi pemimpin mereka, dan kemudian di esok harinya mereka mempersembahkan kurban dan merayakan pesta untuk berhala tersebut. Dari sini kita melihat bahwa ada kelemahan bangsa Israel. Kelemahan mereka yaitu mereka lebih suka sesuatu yang terlihat dan instan daripada setia menanti janji Tuhan. Mereka kemudian lupa bahwa ada banyak karya-karya Allah yang luar biasa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup mereka. Mereka lupa bahwa Allah sudah membelah laut untuk mereka. Mereka lupa bahwa Allah sudah memberi manna untuk mereka. Bahkan mereka lupa bahwa Allah sudah menuntun mereka dalam perjalanan dengan tiang awan dan tiang api. Kemudian di ayat 7 sampai ayat yang ke-10 bacaan kita, di sini berisi tentang murka Allah. Ketika Allah melihat apa yang sudah dikerjakan bangsa Israel, apa yang sudah diperbuat bangsa Israel, ia kemudian menyatakan murkanya kepada Musa. Bahkan dalam bacaan kita jelas bahwa Allah menyebut bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang keras kepala. Sehingga dalam kemurkaan Allah, dalam kemarahan Allah, Allah kemudian merancangkan pembinasaan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa dosa penyembahan berhala di hadapan Allah adalah pengkhianatan terhadap Allah yang hidup, Allah yang
kudus yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa diduakan dengan apapun itu. Kemudian yang terakhir di ayat 11 hingga ayat yang ke-14, di sini berisi tentang syafaat Musa. Musa kemudian berdoa atau bersyafaat untuk bangsanya yang pada saat itu telah dimurkahi oleh Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan agar ia tidak marah dan mengingatkan bahwa ada perjanjian antara nenek moyang bangsa Israel. Dan karena doa Musa, karena syafaat Musa, Tuhan kemudian berbalik dan mengulur kembali rencananya untuk membinasakan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita pada saat ini kita mau belajar yang pertama bahwa berhati-hatilah terhadap sikap tidak sabar menunggu. Berhati-hatilah terhadap sikap tidak sabar setia. Bangsa Israel dalam bacaan kita jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak sabar menunggu Musa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin saat doa kita belum dijawab, saat pergumulan kita seakan-akan tidak selesai, tetaplah setia menunggu dan tetaplah setia menanti hal-hal baik yang Tuhan akan kerjakan di waktu yang tepat. Jangan pernah terburu-buru mengambil sebuah keputusan hanya karena mungkin doa kita lama dijawab, hanya karena mungkin persoalan-persoalan hidup kita tidak kunjung selesai. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia menanti janji Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, berhala bukan hanya dalam bentuk patung, tapi berhala adalah segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang kemudian mengambil tempat yang paling tinggi. Kadang kita menduakan Tuhan dengan berbagai hal yang kemudian ya lubang mau di pikiran, ya lubang mau di tengaran dan lain sebagainya. Harta, jabatan, kesenangan bahkan diri sendiri tidak boleh menjadi berhala dalam hidup ini. Harta, jabatan, kesenangan dan diri sendiri tidak boleh dipadolo-doloi, tapi yang harus dipadolo-doloi adalah Tuhan Allah. Kemudian yang ketiga, tetaplah bersyukur di dalam Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Sekalipun bangsa Israel dalam bacaan kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tidak memusnahkan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, saat kita jatuh ke dalam berbagai dosa atau bentuk hal yang tidak baik, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetapi senantiasalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mengakhiri khotbah saya mau bilang, manusia sering kali gagal setia, tapi Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Karena itu, marilah kita hidup dengan setia menantikan Tuhan, hidup tidak menduakan Dia, dan bersyukur untuk kasih dan setianya dalam kehidupan kita. Amin.